Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Ditama dari kelas Sipil Bangunan Gedung, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UAS saya, yaitu pada soal berikut. Di sini terdapat soal dengan keterangan nilai A yaitu 1 dan B bernilai 3. Ini merupakan soal yang harus dikerjakan dengan metode cross atau distribusi. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu menentukan koefisien faktor distribusi, menentukan momen primer, membuat tabel cross, menghitung reaksi tumpuan, menghitung gaya lintang bidang D, menghitung gaya momen bidang M, dan menggambar bidang. Penyelesaian yaitu yang pertama kita harus melihat dua titik buhul tersebut untuk mencari kekakuan dan faktor distribusi. Di sini kekakuan dirumuskan 4 EI per L untuk jepit-jepit. Kemudian ada 3 EI per L untuk jepit sendi, yaitu terletak pada CD. Untuk jepit-jepit terletak pada AB, BC, dan CD. Kekakuan BA yaitu 4 EI per L. L sendiri diambil dari BA-nya sendiri, yaitu 3. Kemudian didapatkan nilai 1,33. Kemudian kekakuan BC yaitu B sampai C, di sini 3,3 karena dia B tadi 3, yaitu 4 EI per 5,3, yaitu didapat 0,75. Untuk faktor distribusi BA, karena faktor distribusi BA, maka nilai kekakuan BA terdapat di atas, kemudian yang di bawah pembaginya yaitu penjumlahan dari kekakuan BA dan kekakuan BC. Begitu juga dengan faktor distribusi BC. Kekakuan BC terletak di atas. Kemudian didapatkan nilai-nilai tersebut. Untuk buhul C, kekakuan BC layaknya yang sudah saya jelaskan tadi, karena BC ini jepit-jepit maka menggunakan 4 EI, tetapi kekakuan BC yang satunya harus ini harusnya CD, dia jepit sendi menggunakan 3 EI. Kemudian dimasukkan menghasilkan nilai berikut. Kemudian setelah kita mencari faktor distribusi, kita menghitung momen primernya, yaitu kita tinjau dari batang AB. MAB, momen AB, yaitu berumus negatif P dikali A kuadrat dikali B. A tersebut AB, yang dimaksud AB yaitu yang terletak di depan itu A, yang belakangnya B. Kemudian dimasukkan nilainya dengan P yaitu 31 kN dikali 2 meter dikuadratkan kemudian dikali 1. Kemudian didapatkan nilai tersebut. Dan sebaliknya MAB 31 dikali 1 kuadrat dikali 2 dibagi 3 kuadrat. Dan didapatkan nilai 6,88 kN. Kemudian pada batang BC
Kita lihat MCB yaitu Q kali L kuadrat dibagi 12 ditambah P2 dikali B A kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya dan menghasilkan nilai 27,211 kN/m. Kemudian untuk momen BC kita berlawanan dengan CB sehingga kita menggunakan nilai minus. Dan kita masukkan dan menghasilkan nilai tersebut. Kemudian kita tinjau pada batang CD. Batang CD, momen CD yaitu negatif Q2 dikali L kuadrat dibagi 8. Mengapa kita menggunakan 8? Karena pada batang CD ini yaitu dia jepit sendi. Kemudian dimasukkan nilai Q2 dikali 3,1 kuadrat dibagi 8 menghasilkan nilai negatif 21,623 kN/m. Untuk momen DC-nya yaitu merupakan negatif momen CD, sehingga kita hilangkan negatifnya saja. Setelah kita menghitung momen-momen primer tersebut, kita mencari dengan tabel cross. Kita masukkan pada form ini panjang, EI, kekakuan, dan faktor distribusi. Setelah itu kita memasukkan siklus 1 ini, yaitu yang pertama tersebut, baris pertama ini merupakan momen primernya. Untuk siklus yang kedua, yang paling atas tersebut merupakan pembagian dari atasnya. Mengapa disebut cross, tabel cross? Karena pada dasarnya kita mencari nilai 0 dari penyilangan tabel-tabel tersebut, seperti 0,00 disilangkan ke sini dan 9,076 tersebut disilang ke arah sebaliknya, kemudian dibagi 2. Ini juga berlaku, menyilang sampai ke bawah dan menghasilkan angka 0 yang berarti kita sudah mencapai kita bisa menjumlahkan untuk mengetahui momennya pada tiap titik-titiknya. Kemudian kita menghitung reaksi tumpuan. Kita meninjau satu persatu pada batang tersebut, yaitu pada batang AB kita memiliki nilai MAB dan MBA yang sudah dapat kita lihat pada tabel tadi, yaitu MAB dan MBA sudah bisa kita lihat. Dan kita mencari RAV dengan meninjau titik B, yaitu RAV dikali 3, kemudian MAB dikurangi P1 kali 2 ditambah MBA. Kemudian kita masukkan nilainya tersebut dan dihasilkan angka 18,651 kN. Dan begitu sebaliknya kita meninjau pada titik A, kemudian negatif RPV dikali 3 karena dia melawan arah jarum jam, maka bernilai negatif, kemudian ditambah MBA, kemudian tambah P1 kali 1, ditambah MAB sama dengan 0. Dan kita masukkan dan mendapat nilai 12,349 kN. Tidak sampai hal itu, kita harus mengecek sigma KV-nya. Apabila mendapatkan angka 0, maka itu benar atau memenuhi.
yaitu 18,651 ditambah 12,349 dikurangi P1 karena RAV dan RBV mengarah ke atas sedangkan P1 mengarah ke bawah. Dan kita lanjut ke batang BC, yaitu memiliki Q1 yaitu 5 dengan panjang total 5,3 sehingga Q1 besar 26,5 kilonewton. Dan MBC dan MCB sudah diketahui pada tabel cross tersebut. Kemudian kita meninjau pada titik C dengan RBV dikali 5,3 dikurangi MBC dikurangi Q1 dikali 2,65 dikurangi P2 dikali 2 ditambah MCB. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita miliki. Kemudian didapatkan hasil RBV 17,862 kN. Begitu juga dengan sigma MB, kita melihat pada titik B, yaitu yang bekerja negatif RCV dikali 5,3 ditambah MCB ditambah Q1 dikali 26,5 ditambah P2 dikali 3,3 dikurangi MBC sama dengan 0. Kita masukkan juga nilai-nilainya yang sudah kita miliki sehingga mendapatkan hasil RCV sama dengan 28,638 kN. Oke, setelah itu kita mengecek apakah perhitungan ini memenuhi atau tidak dengan cara sigma KV, yaitu menjumlahkan gaya-gaya yang sudah bekerja pada batang tersebut, yaitu dengan melihat arah kerjanya. RBV ke atas dan RCV ke atas ditambahkan, kemudian dikurangi P2 dan Q1. Kemudian bila mendapatkan nilai 0 artinya memenuhi. Oke, kita lanjut batang CD. Q2 yaitu 12 kN dikali 3,1. Hasilkan 55,8 kN dengan MCD pada tabel cross yang sudah kita bahas tadi yaitu 31,070 kN/meter. Sigma MD kita melihat titik D dengan RCV dikali 3,1 dikurangi MCD dikurangi Q2 dikali 1,55 dan kita masukkan nilainya sehingga RCV mendapatkan hasil 37,923. Dan kita meninjau titik C yaitu sigma MC dengan gaya yang bekerja RDV dikali 3,1 ditambah Q2 dikali 1,55 dikurangi MCD dan kita masukkan nilai-nilainya dan kita hitung RDV mendapatkan nilai 17,877 kN. Oke, habis itu kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah memenuhi atau tidak dengan cara menjumlahkan sesuai arah-arah yang bekerja. 37,923 kita tambahkan 17,877. Kemudian kita kurangi 55,8 dan hasilnya 0, memenuhi. Kita rekapitulasi dengan RAV 18,651 kN dan RBV kita memiliki 2, kemudian kita jumlahkan dengan hasil 30,211 kN dan RCV memiliki 2 nilai, kemudian kita jumlahkan 66,561 kN dan RDV 17,877 kN. Kemudian kita menghitung
gaya lintang bidang D. Pada batang AB, DA kiri masih bernilai 0. Kemudian DA kanan sama dengan RAV, yaitu 18,651 kN. Kemudian DE kiri sama dengan DA kanan, yaitu 18,651 kN. Kemudian DE kanan yaitu DE kiri kurangi P1, yaitu 18,651 kurangi 31, yang menghasilkan nilai negatif 12,349 kN. DB kiri merupakan DE kanan yang bernilai negatif 12,349 kN. Kemudian kita mencari DB kanan yaitu DB kiri ditambah RBV, yaitu negatif 12,349 ditambah 30,211, yang menghasilkan nilai 17,862 kN. Dan pada batang BC kita harus meninjau karena dia merupakan beban merata dengan Qx yaitu Q1 dikali X menghasilkan 5X. Sedangkan X tersebut kita masuk dengan panjang BF yaitu 3,3 menghasilkan 16,5 kN. Sedangkan FC kita masukkan menghasilkan 10 kN, yang artinya Q totalnya yaitu 26,5 kN. Kemudian DX dapat kita simpulkan yaitu DB kanan 17,862 dikurangi QX yaitu 5X. Dan kita tinjau dari sisi kanan B, kita lihat jika kita memasukkan 1 meter maka menghasilkan nilai 12,862 kN. Jika kita masukkan nilai 2 menghasilkan 7,862 kN. Dan bila kita masukkan 3 meter yaitu menghasilkan 2,862 kN. Sedangkan jika kita memasukkan 3,3 meter maka menghasilkan 1,362 kN. Kemudian DF kiri merupakan DB kanan kurangi Q1 yaitu 17,862 kurangi 16,5 yaitu 1,362 kN. Sehingga DF kanan merupakan DF kiri kurangi P2 yaitu 1,362 kurangi 20 menghasilkan nilai negatif 18,638 kN. Kemudian DC kiri merupakan DF kanan dikurangi Q2 yaitu negatif 18,638 kurangi 10 yaitu negatif 28,638 kN. Kemudian DC kanan merupakan DC kiri ditambah RCV. RCV tersebut sudah kita tulis pada rekapitulasi yaitu DC kiri negatif 28,638 ditambah RCV 66,561 menghasilkan 37,923. Kemudian ada batang CD. Batang CD memiliki Q3 18 dengan panjang 3,1 yaitu menghasilkan 55,8 kN. Dengan Qx Q2 kali X yaitu 18 kali X menghasilkan DX DC kanan kurangi QX 37,923 kurangi 18X. Pada hal ini kita meninjau dari 0 sampai 3,1. Kita masukkan angka 0 maka menghasilkan angka DC kanan yaitu 37,923
3 kN. Kemudian kita masukkan angka 1 meter menghasilkan 19,923 kN. Kita masukkan angka 2 meter menghasilkan 1,923 kN. Kita masukkan angka 3 meter menghasilkan negatif 16,077 kN. Dan kita masukkan angka 3,1 meter yang menghasilkan angka negatif 17,877 kN yang merupakan hasil dari DD kiri. Kemudian DD kanan merupakan DD kiri ditambah RDV, yaitu negatif 17,877 ditambah 17,877 yang merupakan 0 kN, menandakan itu benar. Kemudian kita menggambar bidang D tersebut dengan cara menarik interval pada perhitungan kita tersebut, menandakan garis melintang ini menandakan angka 0 dan ke atas menandakan positif dan ke bawah menandakan negatif. Seperti tadi kita masukkan seperti DA kanan 18,651, kemudian DE kanan negatif 12,349 kN sampai DB kiri. Kemudian juga berlaku pada titik-titik lainnya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan gaya momen. Kita melihat pada batang AB memiliki MA negatif 9,466 kN, dan ME merupakan MA ditambah RAV, yaitu negatif 9,466 ditambah 18,651. Kemudian kita lanjut ke MB, yaitu MA ditambah RAV dikali 3 dikurangi P1 kali 2. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut menghasilkan nilai negatif 15,513 kN. Kemudian kita lanjut ke batang BC. Pada batang BC ini kita menggunakan interval lagi seperti perhitungan bidang D. Akan tetapi bidang D tidak dikalikan dengan panjang tiap-tiap gayanya. Qx merupakan Q1 dikali X, yaitu 5X, dengan MX, MB ditambah RBV dikali X dikurangi X kali 5X. Dimasukkan nilai-nilai yang ada, kemudian terdapat suatu rumus, yaitu negatif 15 MX sama dengan negatif 15,513 ditambah 17,862 X kurangi 2,5 X kuadrat. Untuk perhitungan BC ini ditinjau dari sejarah X di kanan B dengan interval 0,0 sampai dengan 3,3. Kita masukkan nilai 0 hingga 3,3 meter dengan menghasilkan angka berikut. Karena MF merupakan MB ditambah RBV dikali 3,3 dikurangi Q1 1,65 yang merupakan 3,3 dibagi 2, atau bisa disebut di antara 3,3 tersebut, yang merupakan nilai MX dengan interval 3,3.
Dan kita meninjau lagi pada titik FC dengan MX MB plus RBV 3,3 ditambah X dikurangi Q1 dikali 1,65 ditambah X dikurangi P2 dikali X dikurangi QX dikali 0,5X. Kemudian dimasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan menghasilkan suatu rumus MX sama dengan 16,207 dikurangi 18,638X dikurangi 2,5X kuadrat. Kemudian kita masukkan interval dari 0 sampai 2 karena panjang F sampai C 2 meter. Kita mengambil 0, 1, dan 2 menghasilkan nilai berikut. Karena MC sama dengan MB plus RBV dikali 5,3 dikurangi Q1 dikali 3,65 dikurangi B2 kali 2 dikurangi Q2 kali 1 merupakan MX dengan interval 2, maka nilainya akan sama. Dan kita meloncat ke batang CD. Batang CD memiliki QX yaitu 1,8X karena memiliki Q kecil 18. Kemudian MX-nya MC ditambah RCV kali X dikurangi QX dikali 0,5 dari X. Sehingga mendapatkan rumus MX sama dengan negatif 31,070 ditambah 37,923X dikurangi 9X kuadrat. Karena panjang batang CD 3,1 meter, kita membuat interval 0, 1, 2, 3, dan 3,2 dan 3,1 menghasilkan nilai tersebut. Dengan MD merupakan MX dengan interval 3,1. Kemudian kita menggambar bidang M atau gaya momen dengan memasukkan angka-angka yang sudah kita dapat. Berbeda dengan bidang D, untuk bidang M, di atas garis horizontal ini merupakan negatif, akan tetapi yang di bawah merupakan positif. Pada beban merata akan membentuk suatu kurva, tetapi pada pembebanan terpusat maka terbentuk suatu garis tegas. Berbeda dengan bidang D yang tidak membentuk suatu kurva. Pada hal ini saya menggunakan skala jarak 1 cm pada gambar merupakan 1 meter pada sesungguhnya, dan skala gaya 1 cm merupakan 5 kN/meter. Berikut yang bisa saya jelaskan untuk UAS Mekanika Rekayasa 3 pada semester 3 ini. Bila ada kesalahan pada pengucapan, penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Saka Jitama dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2020, kelas bangunan gedung dengan NIM 3 angka terakhir 113, unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.